maka dia akan jatuh. Gerakkan, goyangkan, inilah yang disebut dengan al-akhdhu bil asbab. Kita laksanakan sebab tersebut, nilainya Allah yang menentukan. Bapak Ibu jamaah masjid Rawdatul Amilin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan minggu lalu kita sampaikan tentang upaya yang sangat dahsyat daripada kaum kafir Quraisy dengan mengembargo secara ekonomi dan sosial terhadap Rasulullah dan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun usaha ini digagalkan dengan kudeta internal yang dipimpin oleh siapa, Pak? Hisham ibnu Amru dari Bani Amir, yang dia ajak orang-orang Quraisy untuk menolongnya. Siapa, Pak? Zuhair bin Abi Umayyah, yang ibunya adalah Atikah binti Abdul Muttalib. Siapa lagi yang diajak, Pak? Susah ngapal nama Arab itu ya. Kalau ngapal nama orang Indonesia sepertinya mudah. Sutrisno, Afrizal, gitu mudah ngapalnya. Tapi kalau sudah Arab ada ibnu-ibnunya ini, jangankan ibnu, satu nama aja susah kita menghafalnya. Yang ketiga diajak namanya Mut'im ibnu Adi. Kurang nih kayaknya kita tiga orang, carilah orang yang keempat. Maka dicari seseorang yang bernama Abul Buhturi ibnu Hisham. Kurang kita ini berempat, harus cari orang kelima. Yang kelima ini adalah siapa, Pak? Zam'ah ibnu Aswad ibnu Abdul Muttalib. Hafal? Hafal, alhamdulillah. Usaha dari 5 orang inilah yang membuat kegagalan embargo ekonomi dan sosial yang dilakukan oleh kafir Quraisy dengan menulis di kertas atau di lembaran yang digantung di dinding Ka'bah. Tidak siapa-siapa, hanya Allah Subhanahu wa taala yang menolong dengan menggunakan makhluknya yang paling kecil, rayap. Dan tertinggallah tulisan Bismika Allahumma saja. Sementara tulisan tidak boleh menikah dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib hilang. Sementara tidak boleh berbicara dan diajak bicara dan berjual beli, itu semuanya hilang. Saat mereka melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini atas apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Talib, dan Abu Talib menyampaikan kepada orang-orang termuka daripada kaum kafir Quraisy bahwasanya tulisan itu sudah tidak ada, itu yang disampaikan oleh Muhammad kepada saya. Mana mungkin, kata orang kafir Quraisy. Maka yang sangat bersikeras untuk merobeknya adalah Mut'im ibnu Adi. Kalau juru bicara yang berjumpa dengan Abu Jahal namanya Zuhair ibnu Abi Umayyah. Jadi ada jubir daripada kalangan kafir Quraisy itu yang tidak setuju dengan embargo tadi, namanya Zuhair. Yang ingin merobek itu namanya siapa tadi, Pak? Mut'im bin Adi. Nah, jadi yang kudeta, yang punya ide untuk kudeta itu lain orangnya, Hisham. Nah, yang berbicara dengan Abu Jahal itu Zuhair. Yang ingin merobek dan bersikeras untuk merobeknya adalah Mut'im bin Adi. Mereka ini yang 5 tadi, tapi perannya masing-masing. Ada yang tukang kipas, ya, itu Hisham bin Amru dari Bani Amir. Ada yang menjadi juru bicara yang akan berbicara dengan Abu Jahal, dia tadi siapa, Pak? Zuhair. Dan yang ingin merobek adalah Mut'im bin Adi. Tapi kehendak Allah, kekuasaan Allah perlihatkan lembaran tersebut sudah dimakan oleh arbah dalam bahasa Arab, ataupun disebut dengan rayap. Usaha ini gagal. Apa yang dilihat dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak merubah hati daripada orang kafir. Jadi dia lihat sendiri dengan mata kepalanya, ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan, ternyata betul, enggak merubah apa
kesombongan, keangkuhan daripada Abu Jahal dan dedengkot-dedengkotnya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah berhenti sampai di sini? Tidak. Orang-orang kafir Quraisy malah melebihkan tingkat daripada penyiksaan kepada para sahabat, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya sayang kepada para sahabat, sayang kepada orang-orang yang telah beriman. Makanya kita masuk kepada apa yang disebut dengan sunnatullah, yang disebut dengan al-akhdhu bil asbab. Sunnah Allah Subhanahu wa taala, kita al-akhdhu artinya mengambil, bil asbab dengan sebab-sebab. Kalau diartikan melaksanakan sebab. Seseorang bisa dia lulus dalam ujian sebabnya ia belajar. Di antara sebabnya ia belajar pada siang, pada malam, terus dia belajar. Kita sampai di masjid ini karena kita melaksanakan sebab. Sebabnya yaitu kita berwudu di rumah, menggunakan pakaian, kemudian kita melangkahkan kaki, berjalan sampai ke masjid. Itu disebut dengan al-akhdhu bil asbab. Kita laksanakan sebabnya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan bumi ini. Apakah Allah menciptakan bumi kemudian begitu saja? Tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naba, Alam naj'alil arda mihada. Tidakkah kami ciptakan bumi itu terhampar? Wal jibala autada. Dan gunung itu sebagai pasaknya, sebagai pakunya. Bisakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi tanpa ada pasak? Bisa. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita al-akhdhu bil asbab. Melaksanakan sebab. Seseorang bisa sukses karena sebab, tapi bukan ketergantungan kepada sebab ini. Kalau ketergantungan kepada sebab ini, itu bahaya. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di situ berkurang. Karena saya belajar ini, makanya saya sukses. Itu namanya sombong. Bukan karena belajarnya, bukan karena sebab ia lakukan, tapi ada faktor lain. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tumbuh-tumbuhan itu tumbuh, apakah tumbuh begitu saja? Tidak, ada usaha, sebab, yaitu dengan menyiramkan air pada tanaman tersebut, pada tumbuhan-tumbuhan tersebut. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya tahu sunnah Allah Subhanahu wa taala ini dan lebih tahu. Makanya dari Anas bin Malik diceritakan kepada kita, ketika ada seseorang ingin masuk masjid, dia bawa rahilahnya, tunggangannya. Nah, tunggangannya ini sebelum ia masuk ke masjid, dia sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya lepaskan dia, kemudian saya tawakal, atau bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah katakan ikat dia, baru kemudian tawakal. Ikat ini adalah bentuk al-akhdhu bil asbab. Melaksanakan sebabnya. Ikat dulu itu kambing, ikat dulu itu onta, ikat itu dulu sapi, baru kemudian tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita letak motor di situ. Kita sudah ngambil sebabnya saja hilang motor, Pak ya. Udah dikunci atasnya, kunci bawahnya. Sepatu sudah diletak di tempatnya, masih aja hilang. Artinya walaupun kita telah mengambil sebab, melaksanakan sebab, tapi ketergantungan kita bukan pada sebab ini, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengajarkan ini. Bahkan dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Dan katakanlah wahai Muhammad, berbuatlah. Seorang bernama Siti Maryam dalam keadaan lemah setelah melahirkan seorang anak, ada korma, pohon korma. Apakah dengan melihat korma itu jatuh? Tidak. Makanya Allah katakan wahuzzi, gerakkan, goyangkan, maka dia akan jatuh. Gerakkan, goyangkan, inilah yang disebut dengan al-akhdhu bil asbab. Kita laksanakan sebab tersebut, nilainya Allah yang menentukan. Jadi kalau kita tawakal kepada Allah, tidak berarti tawakal itu kita tidak melaksanakan sebab. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersandar daripada ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat banyak yang disiksa dan tingkat penyiksaannya itu makin lama makin kuat,
maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha menyampaikan kepada para sahabat untuk hijrah. Hijrah terjadi 3 kali. Hijrah ke Habasyah, dan hijrah ke Madinah. Hijrah ke Habasyah itu 2 kali, dan 1 kali hijrah ke Madinah. Itu hijrah total, hijrah tempat. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merencanakan untuk hijrah sahabat-sahabatnya. Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk menjaga keimanan orang-orang yang telah beriman. Yang kedua, untuk menyebarluaskan dakwah Islam itu. Karena di Makkah terasa sudah sempit. Berapa tahun? 13 tahun. Ini Rasulullah SAW mengutus berapa orang? Yang pertama diutus adalah 10 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Dalam riwayat 5 orang perempuan. Jadi hijrah ke Habasyah ini yang pertama 15 orang. 10 orang tambah 4 atau 5. Dan dari 15 orang ini, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu menjadi catatan kita. Orang yang paling banyak disiksa itu orang terhormat atau para budak? Orang-orang yang lemah. Para budak dan orang-orang yang lemah. Ternyata di dalam sejarah saya lihat 10 tambah 5 orang itu tidak ada di situ Bilal bin Rabah. Tidak ada di situ orang-orang yang lemah. Bahkan di situ adalah orang-orang yang terkemuka, orang-orang yang kaya. Artinya di sini jika ingin anggapan orang pergi ke Habasyah itu ingin melarikan diri, tidak. Buktinya orang-orang yang lemah tetap bertahan di situ. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mereka hijrah ke Habasyah, Rasulullah SAW menyampaikan satu pesan yang sangat luar biasa. Lau kharajtum ilal Habasyah, kalau seumpamanya kalian keluar ke Habasyah. Ini lau ini, kalau ini artinya adalah memberitahu, bukan kalau, bukan. Aku beritahu kepada kamu sekalian, kalau seumpamanya kamu pergi ke Habasyah, inna fiha, sesungguhnya di Habasyah sekarang Ethiopia. Jauh Pak ya, dari Saudi ke Ethiopia, dari Asia ke Afrika. Inna fiha malikan, sesungguhnya di Habasyah tersebut ada seorang raja. La yuzlamu indahu ahad, tidak ada satu orang pun yang dizalimi. Subhanallah Pak. Rasulullah yang berkata, dan kata Rasulullah adalah benar. Sampaikan kepada para sahabat, ada raja. Subhanallah. Saya kalau membaca kalimat ini, tidak ada satu orang pun yang dizolimi. Itu kan luar biasa Pak. Raja, rakyatnya begitu banyak, nggak ada satu orang pun yang dizolimi. Jadi umat Islam sekarang ini banyak dizolimi. Di mana negara umat Islamnya sedikit, dizolimi. Dan di hadapan mata kita, di pendengaran kita, di bacaan kita, yang terdekat ini adalah saudara kita Muslim di Rakhine ataupun di Rohingya. Di hadapan mata kita lihat, di hadapan mata orang-orang Islam melihat. Semuanya melihat. Ayo Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu yang dizolimi itu, banyak. Ya, seakan-akan masa yang ada di Myanmar sekarang ini masa umat Islam berada di Mekah, dikejar, dibunuh, bahkan pembunuhannya lebih sadis daripada apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada Bilal. Kalau kepada Bilal itu ditarik, pakaikan baju panas. Ini tidak, bayi yang tidak bisa berbuat apa-apa, penggal kepalanya, perempuan yang lemah ditusuk dari bawah sampai ke atas. Bejat sekali perbuatan daripada orang kafir. Jadi kafir dulu sama sekarang sama, bahkan tambah kekerasan mereka, dan di hadapan mata kita umat Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita ini, ada seorang raja yang ia berada pada masyarakat Nasrani, tetapi dia adil. Tidak ada satu orang pun yang dizolimi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam ungkapan Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, "Wahia ardu sidq", bahwasanya Habasyah ini adalah bumi
yang penuh kejujuran di situ. Rasulullah kemudian mengatakan juga, hingga nanti Allah membuka kemenangan baru kalian kembali. Jadi perginya ke Habasyah ini sahabat Rasulullah 10 tambah 4 atau 5, ini saya sering ulang ya, agar kita tahu jumlahnya, karena pada hijrah Habasyah kedua jumlah mereka bertambah, dan usaha daripada kaum kafir Quraisy juga lebih daripada itu. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pesan Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk hijrah ke Habasyah, dengan tujuan memperlihatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan mencari tempat yang aman menjaga keimanan mereka, dan dengan tujuan untuk menyebarkan dakwah di bumi selain bumi Makkah. Dan ini adalah merupakan al-akhdhu bil asbab, yaitu melakukan sesuatu untuk menyelamatkan. Begitu pedih, begitu sedih kita melihat para sahabat Rasulullah SAW disiksa, dan banyak usaha-usaha lain daripada kaum kafir Quraisy. Rasulullah bisa berbuat untuk membuat para sahabat pergi dari Mekah agar terjaga keimanan mereka, agar terjaga keislaman mereka, sehingga mereka pun bisa mengembangkan dakwahnya. Dan insyaallah pada minggu depan kita akan berbicara tentang hijrah ke Habasyah. Saat berapa lama mereka di Habasyah, atau sekarang sajalah nggak apa-apa. Jadi 10 orang tambah 4 atau 5 perempuan ini, 10 laki-laki, 4 atau 5 perempuan, selama 3 bulan berada di Habasyah dalam keadaan aman, nyaman, tentram, ayem, oleh seorang pemimpin yang bukan Islam tapi Nasrani, yang nanti akan kita lihat siapakah raja itu. Apakah raja itu akhirnya dia beriman kepada Allah atau tidak? Nama raja ini adalah Najasyi. 3 bulan Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 10 tambah 4 atau 5 ini aman. Dalam masa 3 bulan ini dapatlah berita bahwasanya Hamzah ibnu Abdul Muttalib bersyahadah dan masuk Islam. Hamzah dikenal dengan Asadullah, singanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, di masa 3 bulan ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan masuk Islam seseorang yang bernama Umar ibnul Khattab ataupun Umar al-Faruq. Siapa yang tidak takut dengan Umar? Semua orang takut dengan Umar ibnul Khattab. Maka berita ini sampai kepada orang-orang yang berada di Habasyah tadi. Hamzah ibnu Abdul Muttalib orang yang berani, Umar bin Khattab orang yang pemberani, sehingga para sahabat yang ada di Makkah saat itu, yang dulunya jika sholat sembunyi-sembunyi, dengan Islamnya Umar bin Khattab dan Hamzah ibnu Abdul Muttalib, mereka dengan terang-terangan sholat di hadapan orang kafir Quraisy. Berita ini sampai kepada orang-orang yang di Habasyah, aman ini. Maka orang-orang yang di Habasyah ini pulang ke Makkah. Saat pulang di Makkah ini terjadilah apa yang terjadi dengan bentuk usaha-usaha kaum kafir Quraisy juga untuk menyiksa para sahabat, sehingga Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah yang kedua kali. Berapa orang jumlah mereka dan apa usaha daripada kaum kafir Quraisy terhadap orang-orang yang sudah pergi ke Habasyah? InsyaAllah kita lanjutkan minggu depan. Sesuai Pak? Baik. Pada Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf, dan kepada Allah kita semua meminta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.